Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Iswah Yudi, Financial Planner dari PT Prudential Life Insurance. Oke, seperti janji saya beberapa hari lalu ya, saya akan bikin sebuah video tentang salah satu hal yang sangat vital dalam dunia asuransi, yaitu klaim. Di luar sana banyak yang mengatakan, kok klaim saya ditolak, kok klaim saya lama. Uh, Penyebabnya apa dan solusinya seperti apa, saya akan coba bahas di video kali ini, teman-teman ya. Sebelum kita bahas, kita harus tahu bahwa ada beberapa uh, klaim, kenapa klaim tersebut ditolak atau disetujui, penyebabnya apa. Nah, itu kita harus tahu, teman-teman ya. Khususnya di Prudential itu ada 19 macam. Pertama adalah penyebab klaim ditolak, salah satunya adalah belum melewati masa tunggu. Nah, teman-teman, di Prudential khususnya itu ada 19 macam penyakit yang harus melewati masa tunggu dulu selama 12 bulan. Kenapa 19 banyak penyakit tersebut harus menunggu 12 bulan dari polis issued atau polis pemulihan? Karena sakit itu kan ada dua macam, teman-teman ya. Satu itu penyakit akut. Nah, itu biasanya penyebabnya adalah virus dan cuaca dan segala macam yang biasanya sakitnya tiba-tiba. Nah, yang kedua adalah penyakit akut, penyakit kronis. Penyakit kronis ini berarti ada kronologinya. Penyakit tersebut tidak datang dengan tiba-tiba. 19 macam penyakit tersebut salah satu diantaranya adalah semua jenis hernia, semua jenis tumor atau kista, tuberkulosis atau TBC, terus wasir, penyakit pada tonsil atau gondok ya, kondisi abnormal rongga hidung atau sinus. Terus yang ketujuh ada penyakit kelendar gondok, tiroid, terus hektotomi dengan atau tanpa hektotomi, penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi, teman-teman ya. Terus penyakit jantung atau yang berhubungan dengan kardiovaskuler. Terus fistula di anus, terus batu pada sistem saluran empedu, batu ginjal, teman-teman ya. Terus ada batu pada ginjal, saluran kemih atau kandung kemih, katarak, tukak pada lambung, semua jenis kelainan sistem reproduksi. Terus ada yang terakhir adalah penyakit kencing manis. Nah, itu semua harus melewati masa tunggu 12 bulan. Kalau ternyata 19 macam penyakit tersebut belum melewati 12 bulan, otomatis Prudential atau perusahaan asuransi tidak akan cover, karena itu sudah ketentuan polis, teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita protes ke perusahaan asuransi, sebelum kita ngoceh-ngoceh ke media sosial, kok klaim saya ditolak ya. Nah, teman-teman harus lihat nih gitu kan, diagnosanya apa gitu kan, ini penyakit ini sudah melewati masa tunggu 12 bulan atau belum. Nah, kalau memang teman-teman sudah sudah paham gitu kan, biasanya sih nggak akan komplain. Karena saya sendiri mengalami, dulu ada seorang nasabah saya, istri seorang mental gitu kan, baru 6 bulan dia ada operasi wasir. Karena dari awal sudah saya jelaskan bahwa wasir ada masa tunggu 12 bulan, maka nggak di cover ya. Dia tidak marah karena sudah tahu dari awal. Yang kedua, teman-teman, adalah kenapa klaim itu ditolak, termasuk non disclosure. Artinya adalah sebelum masuk asuransi, nasabah ini sudah punya riwayat sakit gitu kan, tetapi tidak diinfokan ke perusahaan asuransi. Nah, begitu terjadi klaim gitu kan, perusahaan asuransi tahu riwayat tersebut, maka perusahaan asuransi berhak untuk tidak menolak, karena itu adalah non disclosure atau penyembunyian data medis pasien gitu. Nah, yang ketiga selain non-disclosure adalah penyakit yang sudah ada sebelumnya, teman-teman. Sebelum ikut asuransi, nasabahnya sudah ada riwayat nih, sudah ada penyakit, misalnya penyakit A atau penyakit B gitu kan. Nah, biasanya itu akan dikecualikan. Jadi kalau memang misalnya nanti terjadi sakit lagi dan dirawat lagi dengan diagnosa yang sudah ada sebelumnya, maka Prudential atau perusahaan asuransi tidak akan mengcover penyakit tersebut gitu. Artinya adalah perusahaan asuransi tidak akan mengcover penyakit yang sudah ada sebelum nasabah ikut asuransi. Yang keempat adalah kelainan bawaan, teman-teman ya, kelainan bawaan lahir. Nah, ini otomatis tidak akan di-cover karena sudah ada kelainan sejak nasabah itu lahir. Nah, itu adalah beberapa
alasan kenapa sih perusahaan asuransi menolak klaim. Salah satunya itu tadi teman-teman yang saya sebutkan, belum melewati masa tunggu, terus ada non disclosure, ada penyakit yang sudah ada sebelum ikut asuransi, dan yang keempat adalah penyakit yang sudah ada sebelum dia ikut asuransi. Makanya itu kita sebagai agen asuransi sering banget mengatakan, yuk mumpung masih sehat kita ikut asuransi, biar kalau misalnya terjadi resiko itu kan perusahaan asuransi akan mengcover. Karena di dalam asuransi syariah pun juga perusahaan asuransi itu nggak gampang teman-teman ya, mereka harus tetap menjaga jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan, jangan sampai ada kebohongan salah satu nasabah yang berujung merugikan nasabah lain. Nah, itu dulu teman-teman ya sesi dari kenapa sih klaim itu ditolak. Next nanti saya akan buat video kenapa sih klaim kok lama gitu, ada yang cepat ada yang lama. Tunggu video saya berikutnya ya, semoga bermanfaat. Terima kasih.